bersyukur kembali berjumpa di hari Kamis ini. Ya Pak Daniel ya. Kita bersyukur kalau di saat tahun ini, di saat pandemi masih tetap ada gitu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada pada setiap kita. Dan ibadah ini diadakan untuk tetap terus kita makin kuat di dalam Tuhan. Ya, Pak Daniel, JKI ataupun Zoe Live ini dalam setiap virtual yang diadakan dalam setiap minggu gitu ya. Di sana di benua Australia ada saudara-saudara kita gitu ya. Pak Daniel juga sering menyapa mereka di dalam ibadah-ibadah hari Minggu. Untuk itu bersama-sama kita menyapa kembali di hari Kamis ini untuk PLC di kota Melbourne ya. Dan juga ada PA Peniel di kota Sydney dan kota Brisbane, Pak Daniel. Mari sama-sama kita sapa mereka. Salam, haleluya. Di Indonesia, kita kembali ke Indonesia Pak Daniel. Di Indonesia ada JKI Zoe Live di kota Bandung. Dan di kota Tangerang ada JKI Zoe Live Citra Raya. Saya pernah pelayanan di sana Pak Daniel ya. Untuk itu kita mau menyapa mereka sama-sama sekali lagi. Salam. Ya, silakan Pak Daniel. Oh iya. Sekarang juga para anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya mereka yang sudah cukup lama mengikuti pemahaman Alkitab, yaitu PA Peniel, yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Klaten, dan kota Wonogiri. Mari kita sapa. Salam. Demikian juga yang ada di Sumatera Utara. Horas. Yang ada di kota Medan. Mari kita sapa. Salam. Iya. Ya Pak Daniel. Ya, di penghujung ataupun di susunan-susunan yang dari setiap ucapan selamat yang kita ucapkan, ada fellowship para hamba Tuhan ya, yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik. Ya. Itu ada di kota Jabodetabek. Jabodetabek itu apa aja Pak Daniel? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Oh, itu di kota saya Pak Daniel. Pak Daniel juga ya Bekasi ya. Kalau yang teman saya ini di belakang itu di bandara Pak. Soekarno-Hatta ya. Ya, untuk juga para fellowship, para hamba Tuhan, Yayasan Pembawa Kabar Baik ada di kota Rotendao. Pak Daniel pernah ke sana ya? Iya, pernah. Itu pulau yang paling selatan di Indonesia. Oh, saya belum pernah Pak. Tapi saya percaya satu kali saya akan bisa pelayanan ke sana. Mari kita sapa mereka sama-sama sekali lagi. Salam, haleluya, haleluya. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi saudara-saudara yang ada di Australia, di Indonesia. Biarlah sama-sama kita persembahkan ibadah kita ini. Dan saya percaya setiap apa yang ditabur lewat setiap pengakuan kita, dan kita juga akan menerima setiap firman yang akan disampaikan, itu akan menguatkan setiap kita. Mari untuk mengawalinya, kami mengajak kita berdoa bersama. Ya, benar, satu pribadi yang luar biasa. Pribadi yang selalu mengasihi kami. Sehingga Engkau rela melakukan semuanya Tuhan. Engkau rela turun, Engkau rela datang dari surga. Engkau mengambil rupa manusia. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau hidup. Dan hari ini, hari yang ke-40, Engkau naik ke surga. Beribu-ribu tahun lalu Engkau disaksikan oleh murid-murid-Mu, oleh semua manusia. Dan Engkau sudah mengatakan kepada mereka, para murid, bahwa mereka tidak pernah sendirian. Ada satu pribadi yang luar biasa. Dan kami bersyukur Roh Kudus itu ada pada setiap kami, yang terus mengingatkan, yang terus mengajar. Kami bersyukur
atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau terus beri acara lebih lagi lewat ibadah kami pada hari ini. Sekali lagi kami buka ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudaraku, di dalam unity kita akui bahwa hanya Dia saja yang layak ditinggikan. Dia saja yang layak menerima hormat kemuliaan. Biarlah sorak gegap gempita dari hati yang meluap dengan ungkapan sukacita Dia dapati daripada setiap kita. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Yes, katakan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan, amin, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, pasti menang. Oh, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Sekali lagi katakan, Kau tak biarkan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Yes. Semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Sekali lagi katakan, bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, pasti menang. Oh, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan,
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, amin. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ya, haleluya. Dia sungguh indah, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia mencintai engkau saudaraku, Dia yang mencintai setiap kita. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih untuk segalanya yang sudah Kau perbuat, sudah Kau lakukan. Ajaib dahsyat perbuatan-Mu yang heran. Haleluya. Engkau naik di atas awan-awan, dan Engkau akan datang kembali di atas awan-awan untuk menghakimi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Oh haleluya. Engkau mulia. Oh, haleluya. Mari sekali lagi saudaraku, kita nyatakan pujian ini. Katakan, Dia sungguh indah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku dan cinta engkau saudaraku, ampuniku. Amin. Terima kasih Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
puji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sekali lagi, tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja kemuliaan, Raja kemuliaan. Haleluya. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita memperingati di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Alkitab mencatat Dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Dia akan datang kalian ke Dia untuk menjemput kita. Yes. Mari persiapkan hidup saudara, karena kita Haleluya. punya Tuhan Alfa dan Omega. Dialah Tuhan yang awal dan yang akhir. Haleluya. Mari sama-sama untuk kita memuji Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Amin, saudara. Amin. Dia ada sebelum dunia ada, dan kuasanya tidak pernah berubah. Mari nyatakan. Sebelum dunia Amin. ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Yes, Lord. I believe. Amin. Karena di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya. Haleluya. Ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari nyatakan Kau Alfa Kau Omega. Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang
Tuhan, nyatakanlah lagi Saudara nyatakan kemuliaan-Mu apa yang Tuhan atas mau. hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Nyatakan hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Mari dengan iman nyatakan. Oh, Hidupku penuh mujizat. amin. Yes, benar Pak Daniel. Kita bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Brother Freddy juga setuju ya. Haleluya, haleluya. Karena perbuatannya sungguh dahsyat. Ya, tak akan terlupakan oleh sejarah. Ya, karena Dia yang perkasa, Dia yang dahsyat. Haleluya. Mari kita sama-sama agungkan Dia lewat pujian ini. Katakan, tak pernah terbayangkan kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa, Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Mari sekali lagi katakan, Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. oh Engkau dahsyat Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau, Hanya Kau yang layak ditinggikan. ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, benar saudara, Dialah Tuhan yang ajaib, Raja yang berdaulat atas hidup kita. Dan Dia naik ke surga, Dia yang memerintah di sana. Dia akan turun kembali untuk kedua kali, mendapati setiap kita yang di bumi ini. Dan Dia berkata, engkau saudara dan kami akan memerintah bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Dia saja Raja mulia, Raja mulia. Mari sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. oh, katakan ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Yesus, Yesus, agung dan perkasa.
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja mulia. katakan Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi dengan segenap kekuatan katakan Raja mulia. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudaraku semua dikasih Tuhan, kita lebih dalam lagi merindukan apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Pada hari ini kita lebih intim lagi. Pada hari ini kita mau lebih lagi masuk di hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sekali lagi katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, Mari terima saudara, menguatkan biar dan Tuhan menolong berjamaah kita hari ini. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Kami rindu Engkau Tuhan. Rindu Hari ini Engkau jamah dan lawan kami. denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Tuhan, kami nyatakan sekali lagi bagi-Mu, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan ini
ini kerinduan Roh kami. Kudusnya Engkau menggenapi janji-Mu Tuhan. menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Mari angkat jamah hati dalaman hati-Mu menyatakan kerinduan kita. urapan, Kami mau Tuhan. rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari Tuhan, Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup pulihkan kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Yang menyertai-Ku. yang menyertaiku. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkan ku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku.
nyatakan iman kita sekali lagi. Kita samar, artinya kita mengerti, benar-benar tahu apa yang kita katakan, dan kita suah, bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi kita juga sedang bernubuat dan percaya apa yang kita katakan jadi, sebab firman-Nya yang melakukannya. Mari nyatakan 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka aku ikut dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sekarang aku hidup, tetapi hidup yang kuhidupi bukanlah aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup yang aku hidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus yang mengasihani aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku, yaitu hidup yang tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit, oleh masalah, oleh kemiskinan, oleh kegagalan, oleh kondisi buruk. Kristus yang bangkit dan hidup dalam aku, menghidupkan aku masuk dalam kehidupan berkemenangan, berkelimpahan, berbahagia, berkenan di bumi dan di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Mari semua sama-sama, termasuk singer, katakan My best friend. Mari rasakan saudara, kita punya sahabat yang luar biasa. Dia Holy Dia maha hadir bagi Spirit, kita. my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit.
Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh menghadap hadirat-Mu. Kami berkumpul untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan, kami percaya kami telah mendapatkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga setiap kami tanpa kecuali mengerti kebenaran-Mu. Dan kami terus berdoa Tuhan, ada darah-Mu, darah Yesus dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Dan kami katakan, darah-Mu menjadi tanda bagi kami, bahwa tulah apapun tidak boleh menjamah menguasai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, kita memperingati kenaikan ke surga, dan saya memberikan temanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, saya akan ajak Anda melihat dari kitab Markus. Markus pasalnya yang ke-16. Pasal 16 mulai ayat yang ke-15 dikatakan begini. Lalu ia, Yesus, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 9. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang kita baca ini semuanya adalah perkataan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dan tadi kita melihat bahwa Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ini yang Yesus katakan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dan Anda termasuk di dalamnya, orang percaya itu. Kita akan menggali lebih dalam kenaikan ke surga yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang ditulis oleh Matius 28 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, berarti terus menerus, senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa
baik di surga maupun di bumi, sudah diserahkan kepadaku. Oh haleluya. Saya mencoba merenungkan ini, dan saya mendapat pengertian begini. Setelah Yesus disalibkan, dia mati dan dikuburkan, dan hari yang ketiga bangkit. Bangkitnya Yesus karena roh Tuhan turun dan masuk ke dalam dirinya. Dan firman Tuhan berkata, tatkala Anda dan saya dibaptis ke dalam Yesus, inilah yang kita alami. Kita disalibkan bersama Yesus, mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus, dan bangkit bersama Yesus. Dan kebangkitan inilah yang pertama, bahwa roh Tuhan yang membangkitkan Yesus itu sekarang ada di dalam diri kita. Di dalam diri setiap orang yang sudah dibaptis dan mempercayainya. Dan untuk apa roh yang sama ini ada di dalam diri kita? Untuk menghidupkan tubuh kita yang fana. Tubuh kita yang fana ini mudah sekali gagal, mudah terintimidasi, mudah kena permasalahan. Dan tatkala kita mengalami seperti itu, kita seperti tidak mempunyai kekuatan kembali. Nah, kita harus ingat bahwa tatkala kita setelah selesai dibaptis, kita bangkit bersama Yesus. Roh yang sama itu sekarang tinggal di dalam diri Anda. Dan roh yang sama itu memberi sesuatu yang baru kepada hidup kita. Dan sekarang kita melihat peristiwa kebangkitan Yesus sudah terjadi. Dan kemudian sekarang Yesus naik ke surga. Dan kita akan melihat ternyata memang Yesus harus naik ke surga. Supaya apa? Supaya Anda dan saya lebih maksimal. Tadi sudah kita baca dari Markus pasal 16. Bahwa dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Anda dan saya adalah salah satu orang percaya itu. Dan firman berkata tanda-tanda ajaib ini menyertai Anda dan menyertai saya. Respon yang ditunggu adalah, maukah Anda disertai tanda-tanda? Tatkala Anda mau, Anda mulai memperkatakan, Tuhan, aku siap untuk menerima tanda-tanda yang menyertai saya. Dan apa yang terjadi? Kita melihat tadi di dalam Markus ayatnya yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil. Jadi tatkala Anda dan saya diberi kuasa, tanda-tanda menyertai, targetnya adalah memberitakan Injil. Memberitakan kabar sukacita, memberikan kepada setiap orang yang membutuhkan jalan keluar yang dibutuhkan oleh banyak orang. Hari-hari ini banyak orang yang stres, hari-hari ini banyak orang yang hilang pengharapan karena melihat fakta di depan hidupnya. Dan bagaimana? Apa yang gereja harus jawab? Yang pertama, senang dan tidak senang, gereja harus memberi jawaban. Kita harus terus membimbing orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan yang disembahnya. Dan puji Tuhan, saya berangkat dari Markus 16 ini. Saya pegang perintah yang telah Tuhan katakan itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tatkala kita ngerti, kita salah satu orang percaya, kita disertai tanda-tanda, kita harus merespon. Tuhan, aku mau disertai tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini yang pertama, mengusir setan-setan demi nama Yesus. Setan tidak sendirian, di situ ada roh jahat, di situ ada roh yang mengintimidasi, dan itu semua di bawah kekuasaan Anda. Hanya di dalam namanya. Ya, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kemudian dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Haleluya. Bahasa yang baru.
Bahasa apakah ini? Kalau kemarin bahasanya adalah bahasa orang yang pesimis, kalau kemarin bahasanya adalah bahasa orang yang gagal, kalau kemarin bahasa adalah bahasa orang yang gak bisa ngapa-ngapain, sekarang bahasanya baru. Bahasa yang baru mulai memiliki kehidupan, mulai melihat pengharapan. Dan ini bahasa yang baru. Dan bahasa yang baru bukan cuma itu, tetapi bahasa dengan dikatakan glosolali di dalam bahasa aslinya. Kita berbahasa glosolali, berbahasa roh. Nah, bahasa roh ini dikatakan menyertai orang-orang percaya. Dan masih banyak orang yang belum paham dan mengatakan, waduh, bahasa roh saya gak dapat karunia, hanya itu dia yang dapat karunia, saya tidak. Tatkala kita berangkat dari kata-kata Markus pasal yang ke-16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Masalahnya, percayakah kita? Atau kita sudah kena konsep si A dikasih karunia dan saya tidak dikasih karunia. Tatkala Anda sudah menggunakan konsep itu, maka Anda sulit untuk menerima apa yang Tuhan katakan. Nah, kita coba, Alkitab pernah berbicara, Yesus di tengah-tengah muridnya ada anak-anak, dan Yesus mengambil anak-anak itu. Dan Yesus berkata, kalau engkau tidak seperti anak-anak ini, kamu sulit untuk menerima pelajaran-pelajaran kerajaan surga. Ya. Nah, sekali lagi, saya berangkat dari Markus pasal 16. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Saya harus berani mengoreksi diri saya. Saya termasuk orang percayakah? Kalau saya termasuk orang percaya, saya harus mendeklarasikan, Tuhan, saya salah satu orang yang percaya itu. Dan kau berkata tanda-tanda ini menyertai percaya. Yes, saya terima. Saya akan berbicara dengan bahasa glosolali. Yes, saya akan bicara dengan bahasa yang baru, yang kemarin pesimis, sekarang optimis. Glosolali juga. Kita mulai dengan menyatakan percaya kita. Jangan sampai kita sudah didoakan dan tidak mendapatkan itu dan kita mengatakan, oh, tidak ada bahasa roh. Ya, itu keputusan. Ya, kalau saya mempunyai prinsip, kita ini ciptaan. Kita mau mengerti pencipta kita. 1, tidak mungkin. 2, saya akan mengerti tatkala pencipta ngomong kepada saya. Nah, waktu sang pencipta ngomong kepada kita, maka respon kita adalah menerima apa yang pencipta itu katakan. Kemudian kita kembali lagi kepada Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Pencipta berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya juga termasuk orang yang percaya. Tandanya apa? Mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Oke, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi saya. Ya, saya terima. Kemudian ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pencipta saya berkata begitu, dan saya hanya bisa mengatakan, ya, saya terima. Nah, inilah respon yang seharusnya kita kerjakan. Kita terima. Ya. Respon ini mengatakan saya terima. Tapi tatkala kita berbeda, responnya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Ya. Nah, kita melihat ayat yang ke-9. Sesudah Tuhan Yesus, ayat Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan sesudah Tuhan Yesus. Ini yang menarik. Saya melihat kata Tuhan itu kurios.
Dan kurios itu saya melihat arti yang pertama, master, tuan. Yang kedua itu owner, pemilik. Oh haleluya. Kurios itu berbicara mengenai pemilik. Anda ingat waktu dia tergantung pada salib, dia mati. Mati untuk siapa? Untuk Anda dan untuk saya. Sebelum mati, dia dicambuk, mengeluarkan darah. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, untuk Anda dan saya. Yesus telah mengeluarkan darah untuk menebus Anda dan menebus saya. Karena dia owner. Dia tahu kondisi arah jalan kita melenceng, dan dia sebagai owner, dia mengorbankan dirinya untuk menebus Anda kembali menjadi miliknya. Anda dan saya ditebus untuk dimiliki oleh dia. Masalahnya, maukah? Saya merespon, mau Tuhan, Engkau sudah menebus saya menjadi milik-Mu. Berarti kutuk-kutuk yang menguasai saya selama ini harus berhenti, karena saya milik-Mu, dan tatkala Engkau memiliki saya, kutuk tidak boleh menguasai saya kembali. Ini yang saya lakukan, ya, respon saya. Dikatakan sesudah Tuhan, kurios, master, owner. Dan jangan lupa di dalam bahasa Ibraninya Yehova. Oh haleluya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Yehova, seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Dia adalah Yehova. Ya, puji Tuhan. Ya, dikatakan ayat yang ke-19, sesudah Tuhan, kurios, master, owner, Yehova berbicara demikian kepada mereka, kepada murid-muridnya. Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Anda masih ingat tatkala di dalam Matius pasal 10 ayat yang pertama, tatkala di dalam Lukas 9 ayat pertama dan Lukas 10 ayat 17, murid-muridnya 70 orang. Sebelumnya 12 orang. Kemudian pasal 10 meningkat 70 orang. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami melihat iblis-iblis tunduk kepada kami. Oh haleluya. Mereka excited karena menggunakan kuasa nama Yesus. Dan hari ini kita belajar hal yang sama, kuasa. Kuasa itu menyertai orang-orang percaya. Kita lanjut lagi di dalam ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah, murid-murid itu tadi, pergilah memberitakan kabar sukacita ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apa artinya? Artinya setiap kita membagikan firman, kebenaran itu, ya, kita boleh mendemonstrasikan kuasa yang telah Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari ngomong-ngomong, tapi kuasa. Wow. Dan Tuhan mau Anda di situ menjadi pelaku tanda-tanda ajaib, menjadi pelaku mujizat. Kuasa itu didemonstrasikan. Wow. Saya teringat gereja awal, gereja mula-mula. Dan saya juga melihat gereja hari ini. Ya. Perbandingannya sangat mencolok sekali. Dan pada peringatan kenaikan Tuhan ini, saya berharap siapapun yang mendengarkan firman pada saat ini, Anda bisa melihat
bahwa Tuhan mau Anda dan saya terus mendemonstrasikan kuasa itu. Kuasa-kuasa itu sudah diberikan kepada Anda dan saya. Dan respon kita adalah mengakui dan menerima. Ini dulu, langkah pertama ini kita terima itu dulu kuasa. Kita katakan, Tuhan, aku terima kuasa-Mu. Kuasa-Mu masuk ke dalam rohku, karena firman itu masuknya ke dalam roh. Kuasa-Mu itu masuk ke dalam rohku, memenuhi rohku sampai penuh. Kita terima kuasa itu. Kita terima kuasa itu. Jangan pernah menolaknya. Kita terima. Sampai rasa damai itu ada. Dan nanti kita akan melihat apa yang terjadi. Begitu kita mempraktekannya, terjadilah sesuatu. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Matius tadi 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepada Yesus sudah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Kalau ayat ini saya dekatkan dengan 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah bukan terdiri dari ngomong-ngomong saja, kata-kata, tetapi terdiri dari kuasa. Sekarang Yesus berkata, sekarang segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Yesus yang memegang segala kuasa itu. Dan sementara kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa, berarti Yesus adalah prince, pangerannya. Dia penuh dengan kuasa. Yesus mendapatkan gelar Kristus yang diurapi. Urapan yang ada pada Yesus seberapa? Oh, pasti besar dan pasti penuh. Maka saya lebih suka menerjemahkannya, Yesus yang penuh dengan urapan. Oh, haleluya. Ini adalah iman saya. Urapan yang ada pada Yesus bukan kecil, bukan separuh, tapi penuh. Urapannya penuh, maka dia adalah Kristus yang diurapi itu. Dan pengertiannya yang diurapi adalah dia penuh dengan urapan itu. Urapan apapun ada di dalam dia. Dan sekarang Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata, segala kuasa di surga maupun di bumi diberikan kepadaku. Wow, dia adalah raja itu. Dia adalah raja di dalam kerajaan Allah itu. Dan dia berkata, segala kuasa itu ada di dalam dia. Oh, haleluya. Kalau kita tahu Yesus sudah penuh dengan kuasa, dan di dalam kerajaan Allah itu ada kuasa, ya, berarti Yesus adalah pemimpinnya di situ. Yesus adalah panglimanya di situ. Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat. Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya Yesus ada di dalam kerajaan Allah dan kerajaan Allah ada di dalam Yesus. Di mana Yesus berada, kerajaan Allah ada di situ. Oh, haleluya. Sekarang kalau kita sudah mengerti di mana ada Yesus dan kerajaan Allah ada di situ, maka Yesus adalah pangerannya sendiri dan penguasanya sendiri. Nah, apa artinya untuk Anda dan saya? Saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Firman itu berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Jadi siapapun yang percaya kepada Yesus, ia, orang yang percaya kepada Yesus tadi, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Yesus pernah lakukan? Dia berjumpa dengan orang timpang, orang lumpuh, dan dia menyembuhkannya.
mertua Petrus sakit dan dia juga menyembuhkannya. Anak pemimpin Bait Allah, sinagog, sakit dan Yesus menyembuhkannya. Dan tatkala seorang perwira tentara Romawi datang kepada Yesus dan memberitahu bahwa karyawannya sakit, Yesus berkata, aku mau datang kepadamu, ke rumahmu. Tapi panglima berkata, tidak usah Tuhan, katakan sepatah kata saja. Dan Yesus tertarik dengan iman si panglima ini. Dan Yesus berkata, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini. Dia katakan, tidak usah datang, katakan saja. Dan Yesus berkata, oke, anak itu sembuh. Dan apa yang terjadi? Terjadilah kesembuhan itu. Nah sekarang kita melihat di dalam Yohanes 14, aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang Yesus lakukan, Anda akan melakukan juga tatkala Anda percaya. Kemudian dikatakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa lebih besar? Karena Yesus pelayanannya terbatas 3,5 tahun. Dan Anda punya waktu yang lebih panjang. Artinya dalam kualitas dan kuantitas kita dapat melakukan lebih banyak karena lebih panjang waktunya. Dan yang menarik adalah di kalimat terakhir ini, sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab dia akan naik ke surga, pergi kepada Bapa. Maka tugas ini diestafetkan kepada gereja-gereja, kepada jemaat-jemaat, kepada orang percaya. Halo gereja-gereja Tuhan dimanapun Anda berada, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Yesus sudah memiliki Anda. Dan ada tugas yang Tuhan Yesus mau Anda kerjakan, yaitu Yohanes 14 ayat 12. Tugas kita hanya satu, percaya kepada Dia, titik. Maka Yesus berkata, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Oh haleluya. Ini yang Yesus katakan. Dan kita harus berani mempraktekannya. Ya. Suatu hari saya pernah ditemui oleh seseorang, Pak, saya sudah mengenal ayat yang Bapak baca sudah puluhan tahun yang lalu. Oke, terus saya mulai melangkah, Pak. Yang pertama, saya mendoakan orang bukan sembuh tapi mati. Kemudian saya mencoba lagi, matilah yang kedua. Dan akhirnya saya nggak berani melangkah. Saudaraku, Yesus tidak pernah berkata seperti yang disaksikan orang itu. Tetapi kita melihat apa yang telah Yesus kerjakan dan kita harus ikuti. Yang pertama saya akan ajak Anda untuk melihat Lukas pasalnya yang ke-9. Ayat yang pertama. Firman Tuhan dengan tegas dan jelas berkata, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kenapa cuma 12? Ya karena pada waktu itu hanya punya 12. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini Lukas 9 ayat 1. Kita lihat Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Pasal 9 masih 12, pasal 10 udah 70 dan semuanya dikasih. Bagaimana dengan hari ini? Murid Yesus miliar dan semuanya diberikan kuasa itu. Masalahnya adalah
Bagaimana respon kita tatkala kita mendengar bahwa Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Responnya gimana? Respon yang benar, Tuhan, aku adalah salah satu murid-Mu. Sekarang aku terima, kuasa-Mu itu aku terima. Kuasa-Mu itu masuk ke dalam rohku. Kemanapun aku pergi, kuasa ini ikut. Karena menyatu dengan rohku. Inilah respon yang harus kita kerjakan. Dan Yesus mau Anda dan saya menjadi pelaku mukjizat. Begitu juga dengan Matius 10 ayat 1. Berbicara hal yang sama. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bagaimana dengan Anda? Lukas yang pasal ke-10 tadi dikatakan ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku Yesus telah memberikan kuasa kepadamu, kamu, untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking adalah manifestasi roh-roh jahat. Untuk menginjak roh-roh jahat dan memberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saya dulu sering mendengar, wah, kita kalau mau pelayanan mengusir setan, kita harus persiapan supaya tidak ada serangan balik. Padahal ayatnya tidak berbicara seperti itu di dalam Lukas 10. Tapi firman-Nya berkata, Yesus memberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Masalahnya, sudahkah Anda merespon dengan benar? Kalau Anda merespon dengan benar, Anda katakan, Tuhan, aku terima kuasa untuk menahan kekuatan musuh, menahan roh-roh jahat, roh-roh yang bukan dari Tuhan. Saya terima kuasa untuk menahannya, sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Itulah yang harus kita kerjakan. Mestinya begitu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Yesus sudah meninggalkan kita, dan Dia berbicara kepada kita melalui Yohanes tadi, pasal yang ke-14 ayat 12. Firman Tuhan dengan jelas sekali, dan Anda akan melakukan yang Yesus kerjakan. Oh, puji Tuhan. Kalau kita sudah mengerti bahwa Anda dan saya akan melakukannya, maka terimalah kuasa yang telah Tuhan berikan itu. Terima. Jangan pernah ditolak. Tugasmu cuma satu, menerimanya saja. Ya, terima. Dan nanti kita praktekkan dan kita buktikan. Akan terjadi luar biasa. Nah, sekarang saya sampailah kepada satu. Apakah artinya kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita? Yesus sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dan mandat itu masih berlaku sampai hari ini. Dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Anda semuanya percaya kepada Yesus, bukan? Ia, orang percaya tadi, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Sebab Yesus pergi kepada Bapa. Sebab Yesus naik ke surga. Yesus harus naik ke surga supaya Anda dan saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Oh, haleluya. Inilah salah satu arti kenaikan Yesus ke surga bagi kita. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Dengan kata lain, Anda dilantik untuk menjadi pelaku tanda-tanda ajaib dan mujizat. Kemudian, kuasa yang ada pada Tuhan Yesus diberikan kepada Anda dan saya yang percaya. Yesus telah mengestafetkan kuasa itu kepada Anda dan saya. Karena Yesus tahu bahwa Dia akan pergi kepada Bapa. Dan tatkala kita mengabarkan berita sukacita, berita kemenangan, berita pembebasan, dan kita harus terus mendemonstrasikan kuasa itu tadi,
Karena apa? Di dalam Markus 16 tadi dikatakan Tuhan Yesus meneguhkan pemberitaan firman itu dengan tanda-tanda. Maka kita harus kembali lagi ke situ untuk menunjukkan bahwa gereja Tuhan eksis sama seperti gereja awal. Nah sekarang saya katakan, jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun, mari kita bangkit. Kita kembali kepada berita awal, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Seringkali firman Tuhan hanya diterjemahkan sebagai bentuk etika saja, petunjuk dalam kehidupan, itu tidak salah. Tetapi ada banyak firman yang kita baca bukan cuma etika, tetapi sesuatu yang ada misterinya. Tatkala perjamuan kudus, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup kekal. Ini nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa dijelaskan, hanya percaya. Marilah gereja-gereja Tuhan, kita bangkit bersama-sama. Kita melakukan sesuatu yang seperti Alkitab katakan. Kuasa Tuhan Yesus sudah dibagikan kepada orang-orang yang percaya. Dan kita tinggal meresponnya dengan benar. Dan saya berharap peringatan kenaikan ke surga ini akan memberikan wawasan yang baru. Anda sekarang ciptaan yang baru, tidak sama dengan yang kemarin. Kalau kemarin masih frustrasi dan kemarin masih pesimis, hari ini tidak ada alasan untuk pesimis. Hari ini tidak ada alasan untuk kalah. Karena Yesus berkata bahwa Anda dan saya sekarang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Terima kasih Anda sudah mendengar berita kemenangan ini, dan marilah kita sama-sama bangkit untuk merespon dengan benar. Tutup Alkitabmu, saya akan ajak Anda untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh memperingati kenaikan ke surga, dan kami ngerti Engkau naik ke surga karena Engkau memberikan pekerjaan yang baru kepada semuanya. Engkau memberikan tongkat estafet kepada kami untuk dapat menjadi pelaku sign, wonder, and miracle. Terima kasih Tuhanku. Tuhan, di hadapan kami sekarang ada roti dan anggur. Berkatilah roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Sekarang lakukan untuk kami Tuhan. Aku percaya Engkau bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Saudara-saudaraku, mari kita mendeklarasikan apa yang kita percayai. Mari kita katakan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah Kau ambil dan ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menguasai hidupku, nasib buruk yang selalu hadir dalam hidupku, sudah diambil semuanya oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita perkatakan iman kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Dan firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus untuk menjadi milik Yesus. Aku disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Dan aku dibenarkan dengan darah Yesus. Tuhan, aku terima sekarang darah-Mu yang sudah membebaskan kami semuanya
dari semua belenggu, semua ikatan. Kami terima sekarang. Mari saudara-saudara kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan Engkau berfirman bahwa di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian, tidak ada kemiskinan. Itu yang Kau janjikan dan kami terima janji itu. Dan posisi kami sekarang, kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Dan Engkau berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Tuhan, kami percaya dan kami terima semua janji-Mu itu. Tuhanku, pada saat ini kami berdiri atas janji firman-Mu. Di dalam Galatia 6 ayat 17. Bahwa pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Darah yang menebus, menyucikan, memperdamaikan dan membenarkan. Dan darah itu ada pada tubuh kami dan Engkau berjanji. Maka tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi, kondisi, bahkan roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, merugikan kami, menyengsarakan kami. Kami juga berdiri janji firman-Mu di dalam Roma 5 ayat 9. Tuhan, kami sudah dibenarkan dengan darah-Mu, darah Yesus. Pembenaran sudah terjadi. Baik tubuh kami, baik organ-organ kami, baik masa depan kami, baik keluarga kami, baik pekerjaan kami, baik pelayanan kami. Semua sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Dan kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Kami pasti diselamatkan dari situasi kondisi tidak baik. Itu sebabnya Tuhan, kami mengambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan seluruh tubuh kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Tuhan, kami percaya kami pun akan diselamatkan dari COVID-19 maupun virus yang terakhir ini. Tuhan, ini adalah iman kami. Kami mengucap syukur, kami boleh mendeklarasikan apa yang kami percaya. Sekarang Tuhan, kami mau lanjut berdoa untuk setiap gereja-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu, kami terus mendukung doa mereka. Biarlah mereka boleh mengalami janji-janji Tuhan. Mereka boleh mengalami terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa supaya gereja-Mu tetap eksis. Gereja-Mu mendapatkan pewahyuan, hikmat dan pengertian untuk mendemonstrasikan sign, wonder and miracles itu. Terima kasih Tuhanku. Dan kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau melihat mereka dan kami terus mendukung doa. Tuhan, ada darah Yesus atas tubuh mereka. Ada darah Yesus pada organ-organ mereka. Dan tatkala ada orang-orang yang sedang bergumul untuk kesembuhan, Tuhanku, darah-Mu membenarkan. Dan kami percaya pembenaran itu sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sekarang juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di peringatan hari kenaikan ke surga ini, kami berdoa. Biarlah damai, shalom-Nya Tuhan turun atas bangsa kami. Dan biarlah persoalan-persoalan bangsa dapat diselesaikan. Yang dengan hukum biarlah diselesaikan dengan hukum. Dan yang butuh campur tangan Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan. Sehingga persoalan bangsa dapat diselesaikan segera. Dan kami mendukung presiden kami,
Bapak Wakil Presiden, Bapak Menko, juga Bapak Ibu Menteri, kami dukung terus Tuhanku, supaya mereka boleh mendapatkan ide-ide yang dari Tuhan, membuat policy-policy yang sesuai dengan rancangan Tuhan sendiri. Dan kami juga berdoa pada kesempatan ini supaya pemerintah dapat segera mewujudkan untuk memulihkan perekonomian, supaya perekonomian menjadi pulih dan rakyat boleh bergairah kembali. Terima kasih Tuhanku, kami mengucap syukur. Tuhan izinkan kami menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami sudah selesai. Saudara-saudaraku, berdirilah, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan, kami minta darah Yesus, kami percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, darah Yesus telah menguduskan engkau, dan darah Yesus telah memberkati. Tulah-tulah tidak boleh ada lagi. Tanganmu, tangan yang diberkati, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses, tidak ada yang gagal. Aku juga minta damai, sejahtera, dan sukacita yang dari surga turun atas jemaat Tuhan yang percaya bahwa Engkau tetap ada bersama dengan mereka, dan Engkau selalu memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih Tuhan, agape-Mu juga ada pada mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Sampai berjumpa di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.